Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Sebelum kita mulai, pertama yang pastinya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nafisani Lamsari Putri, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Tapi untuk materi ini kita akan berfokus pada teks tanggapan. Sebelumnya ada yang tahu belum tanggapan itu apa sih? Nah, tanggapan itu adalah sebuah reaksi berupa pendapat saat seseorang melihat, mendengar, atau mengalami sesuatu. Jadi bisa dibilang tanggapan itu bisa berisi kritik dan pujian. Pasti pernah kalian mengalami ada saat-saat di mana kalian melihat sebuah poster film, lalu kalian secara tanpa sadar menyeletuk, ih poster itu bagus deh, ih poster itu menakutkan. Nah, itu adalah sebuah tanggapan. Lalu sebenarnya kalau itu adalah tanggapan, bagaimana dengan bentuk teks tanggapan? Teks tanggapan sebenarnya juga kurang lebih sama dengan bentuk tanggapan yang secara pendek kita lontarkan secara tidak sadar saat melihat sesuatu. Namun untuk teks tanggapan tentu ada kalimat yang jauh lebih panjang dan struktur yang lebih jelas, karena teks tanggapan sendiri adalah jenis teks yang digunakan untuk meringkas, menganalisis, dan menanggapi suatu teks seperti teks sastra, artikel, berita, ataupun karya seni pertunjukan. Dan teks tanggapan sendiri terdiri dari pertama ada struktur konteks, lalu deskriptif, lalu juga ada struktur penilaian. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui perbedaan dari buku fiksi dan non-fiksi. Di sini siapa yang suka membaca novel? Jika ada yang suka membaca novel, bisa memberikan komentar di kolom komentar ya, judul apa yang kalian sukai. Dan apa mungkin jika tidak suka buku novel, siapa yang suka membaca buku-buku tentang fakta-fakta dunia? Pasti kalian pernah mendengarkan. Nah, dua buku yang sudah saya sebutkan itu adalah buku fiksi dan juga non-fiksi. Sebenarnya apa sih perbedaannya? Nah, buku fiksi sendiri yaitu buku yang berisikan kejadian yang merupakan bukan kisah nyata, melainkan hanya karangan fiksi semata, seperti novel, cerpen, ataupun cerita-cerita dalam buku gambar seperti dongeng juga bisa. Nah, mungkin kalian pernah mendengar karya yang paling terkenal seperti Harry Potter, karya dari J.K. Rowling. Nah, itu termasuk dari buku fiksi karena kisahnya sendiri bukan kisah nyata, melainkan karangan fiksi saja. Jadi dunianya itu dibuat oleh si pengarang. Lalu kalau untuk buku non-fiksi sendiri apa? Nah, buku non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan kejadian nyata atau disusun berdasarkan fakta, seperti teks biografi ataupun teks sejarah. Nah, itu termasuk dari buku non-fiksi. Oke, kalian pasti sudah memahami dengan benar kan apa itu teks tanggapan dan juga perbedaan dari buku fiksi dan non-fiksi. Untuk pekerjaan selanjutnya adalah mungkin kalian bisa melatih untuk menuliskan sebuah teks tanggapan ataupun sebuah tanggapan. Cara yang paling mudah adalah kita bisa menuliskan sebuah review ataupun penilaian setelah mungkin membaca buku, jika kalian suka membaca buku, ataupun dari penilaian film gitu. Lalu sebenarnya manfaatnya tuh apa sih? Dengan kita mencatat ataupun menuliskan sebuah penilaian ataupun review, lalu kita menyimpannya dan dijadikan sebuah portofolio bagi kalian yang ingin menjadi scriptwriter, pasti itu akan sangat bermanfaat. Nah, lalu medianya bisa menggunakan apa?
bisa menggunakan website seperti WordPress ataupun dan lain-lain. Tapi jika kalian menggunakan WordPress, pasti kalian sudah bosan kan, karena untuk tampilannya sendiri hanya seperti itu saja dan tidak ada suatu karangan tampilan websitenya yang lebih menarik. Nah, saya akan memberikan sebuah saran bisa menggunakan website yang bernama carrd.co, carrd.co. Nah, website ini sebenarnya website instan yang bisa kalian gunakan secara mudah, karena untuk elemen-elemen di dalam website sendiri bisa kalian kostum. Bisa mungkin kalian menggunakan tema yang lucu, ataupun kalian bisa menggunakan tema yang gelap-gelapan juga bisa. Contohnya seperti dari website yang pernah dituliskan oleh milik Pedro dengan alamat cardnya yaitu pillreviewcard.co. Nah, mungkin kalian bisa melihatnya dan siapa tahu kalian bisa terinspirasi dan menerapkannya dengan membuat sebuah tulisan-tulisan menarik. Karena jika kalian berlatih juga untuk membuat tulisan-tulisan menarik, itu juga bisa melatih mengasah kalian untuk mengasah otak kalian loh. Menarik bukan? Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan mungkin jika ada yang ingin melakukan saran saya, bisa tuliskan di komentar ya. Siapa tahu bisa menjadi saran-saran, menjadi pacuan kepada teman-teman yang lain untuk membuat sebuah review tulisan. Oke, semoga apa yang saya bagikan saat ini bermanfaat bagi kalian, dan mohon maaf jika saya ada salah kata disengaja maupun tidak sengaja. Sampai jumpa.